Halo semua, perkenalkan nama saya Deski Sumayanti Pramita Sidabutar, NIM 20050911067 dari kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema pembuatan surat. Yang pertama ada klasifikasi surat. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini surat apa yang akan kita buat? Nah, surat terdiri dari dua jenis, yaitu surat berperihal dan surat yang berjudul. Yang membedakan antara surat berperihal dengan surat berjudul secara prinsip adalah penulisan alamat tujuan surat. Yang dimana surat berperihal alamat yang ditujukan ditulis secara spesifik, sedangkan surat berjudul tidak menuliskan alamat tujuannya secara spesifik. Contoh dari surat berperihal adalah surat lamaran kerja, pengunduran diri, surat permohonan, dan surat penagihan. Contoh surat dari surat berjudul adalah surat undangan orang tua, surat pengumuman, surat penawaran jasa, serta surat keterangan. Nah, yang kedua ada asal surat yang akan kita buat. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang akan membuat surat tersebut? Asal surat berasal dari dua, yaitu surat pribadi dan surat organisasi. Nah, pertanyaan ini akan muncul ketika kita sudah tahu klasifikasi surat yang akan kita buat. Saat ini berencana membuat surat yang termasuk kategori berperihal, maka kita harus tahu asal surat yang akan kita buat itu dari siapa. Seperti yang telah kita ketahui, sebelumnya ada dari pengertian surat, asal surat ada dua, yaitu surat pribadi atau private dan organisasi. Surat-surat yang berasal dari pribadi bisa dikirim kepada pribadi lain maupun organisasi, tergantung kepentingannya. Dan begitu pula sebaliknya, surat-surat yang berasal dari organisasi bisa dikirim kepada pribadi dan organisasi lain. Nah, yang termasuk surat pribadi, contohnya surat untuk orang tua, surat untuk sahabat pena, dan surat cinta. Surat yang termasuk dari pribadi ke organisasi yaitu surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk kuliah atau sekolah, dan surat pindah tugas. Surat dari organisasi ke pribadi yaitu surat panggilan orang tua, surat peringatan, surat kelulusan, dan surat penagihan listrik. Contoh surat dari organisasi ke organisasi yaitu surat kerjasama, surat permintaan barang, dan surat penolakan pemesanan. Yang ketiga, ada sifat surat. Yang menjadi pertanyaannya, apa sifat surat yang akan kita buat? Nah, dalam hal ini kita akan membuat surat yang berasal dari pribadi. Maka langkah selanjutnya sebelum kita mulai mengetik surat adalah mengetahui sifat surat yang akan kita buat. Sifat surat pribadi ada dua, yaitu pribadi atau private dan resmi yang disebut juga surat bisnis pribadi atau personal business letter. Surat pribadi yang sifatnya pribadi dikirim dari pribadi ke pribadi, sedangkan surat pribadi yang sifatnya resmi dikirim dari pribadi ke organisasi. Inilah yang membedakan surat pribadi yang sifatnya pribadi dengan surat pribadi yang sifatnya resmi. Selain itu, yang membedakannya adalah aturan penulisannya. Kalau surat pribadi yang sifatnya pribadi tidak memerlukan aturan dalam penulisan, dalam kata lain penulisannya bebas. Sedangkan untuk surat pribadi yang sifatnya resmi, penulisannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik bahasa maupun bentuknya. Ada 3 bentuk surat dapat kita pilih, yaitu full block style atau bentuk lurus penuh, block style atau bentuk lurus, semi block style atau bentuk setengah lurus. Setelah itu kita baru bisa mengetik surat yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah surat berperihal seperti berasal dari organisasi. Nah, yang keempat, siapa pemilik organisasi tersebut? Nah, pertanyaan ini akan muncul ketika kita akan buat surat berperihal yang berasal dari organisasi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu organisasi. Organisasi itu merupakan sistem perserikatan formal berstruktur dan terorganisasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi terdiri dari perusahaan yang disebut juga organisasi non-pemerintah atau swasta, dan non-perusahaan yang disebut juga organisasi pemerintah dan umum.
Yang membedakan organisasi tersebut adalah kepemilikannya. Contoh organisasi pemerintah yaitu sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, dan lembaga keuangan seperti BNI, BRI, Bank Sumut, dan BI. Contoh organisasi milik masyarakat yaitu IPK, PP, dan LSM. Contoh organisasi milik swasta, sekolah-sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, lembaga keuangan juga ada, yaitu BCA, Bank Danamon, Bank BJB, dan BTN. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada dua jenis surat organisasi, yaitu organisasi milik pemerintah disebut juga dengan surat dinas pemerintah atau civil service letter. Dalam mengetik surat ini, kita hanya akan menggunakan bentuk surat Indonesia baru. Yang kedua, surat organisasi milik non-pemerintah disebut dengan surat bisnis atau surat niaga atau business letter. Dalam mengetik surat ini, kita dapat memilih salah satu dari bentuk surat berikut ini, yaitu full block style atau bentuk lurus penuh, block style atau bentuk lurus, semi block style atau bentuk setengah lurus. Pada dasarnya, bentuk surat yang digunakan oleh surat bisnis atau business letter sama dengan bentuk surat yang digunakan oleh surat bisnis pribadi. Yang membedakannya yaitu keputusan dalam menggunakan bentuk surat. Dalam surat bisnis pribadi, kita bebas memutuskan bentuk surat yang akan kita gunakan, terserah pada kita. Sedangkan surat bisnis, kita harus memilih salah satu dari ketiga bentuk surat tersebut dan menetapkannya sebagai bentuk surat yang akan kita gunakan seterusnya. Hal ini dilakukan supaya surat yang dibuat dalam suatu perusahaan itu seragam, sehingga bisa memenuhi standar yang ditetapkan ISO, dan perusahaan itu memperoleh sertifikat ISO untuk administrasi yang baik dan profesional. Terletak pada bagian-bagian kop surat. Kop surat, nomor surat, nama organisasi, jabatan penandatang surat, inisial, dan logo. Dalam surat niaga biasanya dicantumkan logo dari organisasi tersebut yang bisa dibuat di kop surat, sedangkan surat bisnis pribadi tidak memiliki logo. Dan dari penjelasan di atas dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita akan membuat surat berperihal, maka yang terpikir oleh kita ada 3 jenis surat, yaitu surat bisnis pribadi atau disebut juga personal business letter, adalah surat berperihal yang berasal dari pribadi yang bersifat resmi. Surat dinas pemerintah atau yang disebut juga civil service letter adalah surat berperihal yang berasal dari organisasi milik pemerintah. Surat bisnis atau juga disebut dengan surat niaga atau business letter adalah surat berperihal yang berasal dari organisasi non-pemerintah atau swasta. Nah, sekian penjelasan tentang skema pembuatan surat saya. Terima kasih.